again with Martini Chang. Oke guys, hari ini aku mau kedatangan tamu istimewa, teman aku dari Kanada. Nah, siapa dia? Just check this out ya. Hai guys, hello. Siapa dia? Halo Kak, finally kita ketemu ya. Pasti kalian kenal kan? Udah pasti dong. Nah, hari ini kita mau sharing-sharing gitu deh ceritanya gitu. Jadi, Mana nih Kak Martini? ya. Jadi pastinya aku mau nanya nih, kan Elvi udah lama nggak pulang Indo? Udah lama banget, jadi semenjak saya ke Vancouver itu nggak pernah pulang. Kira-kira udah berapa tahun? 4 tahunan lah, 4 tahun, jalan 4 tahun. Wah, gila, bulan depan. 4 tahun. Iya. Itu karena mungkin ada kena COVID juga ya? Iya. Maksudnya era COVID. Era COVID, jadi 2020 sama 2021 itu skip. Ya, Sedih banget dong pasti. sedih banget Kak, tapi happy banget sekarang udah di Jakarta guys, ketemu Kak Martini. Wes, aku juga happy banget karena selama ini kan kita by sosial media. Iya, by social aja. media, the power of social media. Iya. Tapi sosial media tidak mengurangin keintiman kita ya. Benar. Malah kalau ini Elvi tuh udah lebih dulu ketemu sama student-student aku nih. Ya Iya. kan? Seru-seru kan mereka? Seru Baik-baik luar juga. biasa. Iya, baik-baik. Dan bisa Jadi jadi malah keluarga. sekarang jadi tetanggaan. Tangga, Iya. main bareng. Main bareng. Sering ngikutin juga nih gitu. Oke. Nah, rencana Elvi stay di Indo nih berapa lama? Sebulan doang sih. Soalnya kan cuti kalau udah di Kanada tuh kalau udah kerja itu kita cuma bisa cuti maksimal itu sebulan. Jadi 2 bulan ya sebulan. Tapi sekolah kan aku cuma cuti 3 bulan nih karena summer break Kak. Tapi 2 bulan itu aku kerja dulu guys full time mumpung summer kan. Kumpulin duit. Ya, Buat dibuang ke Indo gitu. bener banget. Gue udah Oke banget ini. Belanja-belanji deh. Belanja luar biasa. Mungkin saking murahnya ya di sini jadi boros gitu loh. Betul. Kalau kamu bilang gitu betul banget karena kalau di Kanada kan kita mikirnya kita kerja per jam. Iya. Udah gitu kalau kita nggak kerja, misal kita amit-amit sakit, Iya. nggak enak badan, Enggak. mau nggak mau kan kita harus punya saving. Iya, punya saving. Sedangkan kalau di sini apa-apa murah, kita misalnya ibaratnya kerja nggak seberapa juga masih bisa tetap hidup gitu loh, ya kan? Saking murahnya tuh makanan murah. Sekarang tuh yang di kepala tuh jadinya di CAD ke rupiah, bukan dulu kan rupiah ke CAD udah kebalik. Iya. Jadi berasa satu CAD ini murah 14.000, iya benar. Nah, begitu sampai di Indo, hal pertama yang dilakuin apa? Yang dicari deh. Yang dicari hari pertama ya makan pecel lele lah Kak. Di pinggir betul. jalan itu. Di Favorit Vancouver ya? nggak ada favorit. Favorit pecel lele. Pecel lele. Jadi setelah 4 tahun nggak makan, terus Nggak. rasanya gimana gitu? Pingin nangis. Saking pedesnya? Nggak, saking pedes. Kemudian yang kedua itu saking sesuatu something yang lu ada uang tapi lu nggak bisa beli. Oh. Di Vancouver, lu ada duit nih, lu ada duit. Iya. Tapi lu nggak bisa beli. Lu berapapun orang di Vancouver setiap kali ada bazar Indonesian gitu, Nggak berapapun paling kita pasti beli. Tapi pecel lele kan nggak ada. Oh serius? Maksudnya kalau ayam yang digoreng ada, cuma kalau kayak lelenya itu kan kagak ada. Oh Kak. iya. Oke, catfish Dan ya. beda rasanya juga beda. Beda. Iya. Karena temen yang di sana juga pada bilang mereka pengen bebek kan, Mm. mereka order. Begitu sampai apaan ini gitu, Iya. nggak dimakan gitu karena memang rasanya beda dan aneh gitu. Benar banget guys. Dan di sana jarang pedes ya. Jarang, jadi pedesnya beda lah. Pokoknya mulai dari sambalnya, wanginya memang cukup buat membayar kerinduan kita. Cuma dari rasa emang nggak bisa nipu ya. Jadi target pertama Elvi dateng makanan guys. Ya, aku sih lebih ke makanan ya. Belanjanya ntar, makanan dulu dah. Makanan berarti di sini udah apa ya? Nyicipin apa aja? Udah banyak. Gue kayaknya udah naik 2 kilo. Oh ya?
Selain pecel lele kemarin makan apa? Makan apa, seafood kan kayak gitu-gitu, terus makan mie ayam, nasi padang gue nambah guys. Gue kalau makan tuh nambah nasi padang, ayam, Padang ajib bakso. banget lah ya. Ya, Di Vancouver kayaknya ada kan nasi Padang? iya cuma Beda ya? beda banget, bumbunya beda, ayamnya beda, rendangnya beda, terus dia nggak pakai sayur kayak singkong gitu, jadi yang dipakainya ada gula, itu beda banget rasanya. Jadi memang karena rempah-rempahnya lain, Iya, nggak rempah-rempahnya bisa lain, sama. nggak bisa sama. Terus tempe gampang nggak di sana? Ada beberapa. Jadi kalau di Vancouver sendiri kita tuh ada namanya Antigrass. Jadi Antigrass itu kayak Indomaret lah, Indomaretnya Indonesia gitu kan. Oke. Jadi dia jualan semua bumbu-bumbu Indo gitu, dan mereka ada juga tempe. Cuma tempenya ya gitu, beda lah rasanya, Beda udah ya? nggak Mungkin kayak hambar-hambar gitu ya. Kurang benar. ini. Oke. Seneng dong, udah banyak Luar makan di biasa. sini. Iya sih Kak, maksudnya yang paling dirindukan sih kalau merantau ya, itu adalah makanan. Seperti aku bilang lagi, kita tuh punya duit, tapi kita nggak bisa beli sesuatu yang kita pingin gitu loh. Bener-bener banget kalau itu. Kalau kalian nggak suka makanan Indonesia, di sana kan banyak ya Vancouver. Thai food ada, Indian food ada, Chinese Korean, food juga. Chinese, Japanese ada, Western, Italian ada semua. Indo doang ya yang susah. Iya, ada beberapa kayak cuma ada satu kalau di Vancouver, cuma ada namanya Bali Thai, itu kayak Indonesian tapi yang di food court. Jadi kalau Indonesian restoran belum ada di Vancouver. Tapi kalau kayak bumbu-bumbunya gitu kita masak sendiri ada kan? Masa ada yang jual? Ya di Antigrass itu. Oh, kayak supermarket Belinya Indo ya. itu ya. Ya. Harga selisih jauh nggak, Vi? Oh, jauh banget. Kamu sering juga beli? Sering. Jadi Masak sendiri juga? kalau kadang-kadang kalau emang benar-benar udah pengen banget sih. Tapi masih sempat masak? Kan secara kita tahu Elvi nih guys ya, dia sibuk banget deh, aktivitasnya super gitu. Jadi Iya. maksudnya kadang tidur aja kurang-kurang gitu, karena dia kan sekarang tuh lagi menempuh master di Canada West ya, University Canada West. Ha. Nah sekarang udah semester berapa? Udah semester 3. Bentar lagi lulus ya. Bentar lagi lulus, amin. Kira-kira apa sih kesan-kesan kamu di Canada West tuh gimana? Maksudnya dari segi kampusnya, dosennya, temen-temennya, diversnya, terus kesulitannya gitu-gitu? Oke, kita mulai dari kampusnya dulu ya Kak ya. Nah, kalau bagi teman-teman yang berminat buat ngambil MBA, tapi dana kalian tuh pas-pasan, which is kan MBA itu yang termahal nih. Iya. Jurusan yang termahal di Amerika yang terkenal. Nah, dan di Kanada. Nah, kalian masuk deh, cek tuh. Nanti konsul sama IELTS deh. Di CW kan, itu harganya emang terjangkau. Apalagi sekarang kita ada namanya beasiswa ya. Scholarship. Iya, scholarship. Parsial scholarship lah. Dulu aku 2000 berapa itu, aku kan daftar di luar, jadi masih dapat yang 10.000. Oh, sekarang sih udah tinggal 7.000-an sih. Ya. Kemarin ada beberapa student yang memang daftar. Nih nanti kamu dapat adik-adik kelas lagi nih. Soalnya udah ada beberapa yang daftar. Iya, emang lumayan. Jadi worth it lah ya. Worth it. Jadi worth it sama harga, maksudnya dari harga yang terjangkau itu sama fasilitas yang mereka kasih itu menurutku worth it kan. Dan kampusnya itu benar-benar di downtown Vancouver. Jadi Granville, depannya Granville Island, kalau teman-teman tahu Granville Island itu depannya banget, jadi cantik banget. Dan bangunan mereka itu yang unik. Aku juga lihat nih bangunannya yang kampus baru ya. Yang kampus baru. Itu bentuk fasadnya aja beda. Iya, jadi emang bangunannya kelihatan kecil dari luar, cuma emang arsitekturnya tuh canggih banget. Jadi di dalam tuh banyak banget kayak sekat-sekat gitu. Jadi ada Ruangannya library, ada buat kalau mau sholat prayer gitu, ada juga di sana juga? ada. Wow. Ada. Soalnya kan banyak juga yang muslim dari negara, bukan cuma dari kita, mereka ada dari Iran, Timur Tengah, dan balik lagi studentnya tuh diverse banget. Tapi satu ya, kalau mau cari Canadian student kayaknya di UCW setahu saya dan sepengalaman saya itu yang teman-teman saya sekarang seangkatan itu nggak ada. Oh. Jadi semuanya full kita international student. Oh gitu. Mungkin karena international student sekarang sudah banyak menjajah Kanada. Iya, benar banget. Ya. Kalau bukan international student kan mereka bisa ambil sekolah biasa. Iya, sekolah biasa. Iya. Maksudnya di SFU misalkan atau UBC gitu-gitu. Tapi menurutku oke lah. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita international student, teman-teman kita itu kan itu mostly itu dari India yang paling banyak ya, mayoritas itu India, Philippines, Latin America. Latin America tuh
pokoknya Latin Amerika lah banyak banget. Sama yang dari Iran. Afrika banyak juga. Dari ini, apa lagi namanya? Nigeria. Iya. Okay. Itu banyak banget. Dan mereka mostly yang kayak, karena MBA, jadi mereka tuh udah kayak punya pengalaman yang luar biasa juga di sana. Jadi kayak misalkan mereka udah CEO, atau di sana mereka punya, udah jadi GM, General Manager, Dia atau masih mau accounting. upgrade kali ya. Ya, karena jadi jatuhnya kan MBA kan maksudnya bagus kan. Terus ya major lah, maksudnya sama jalannya searah sama pengalaman mereka gitu. Nah, dan itu memantapkan juga buat kalau mau migran gitu. Iya benar-benar untuk next step-nya lah Next ya. step-nya. Nah aku lihat kemarin sih UCW bagus sih, karena kan kemarin terakhir aku abis webinar juga sama representatifnya dan memang oke banget lah penawarannya. Maka beberapa student kemarin juga langsung ngiler ya, pengen gitu loh, karena dari segi biaya juga affordable, segi tempat juga maksudnya dia oke lah gitu. Oke, Mas ya. Cuma banyak orang tuh kan kalau kita udah gimana ya ngomongnya, kalau kita udah lama nggak sekolah nih, ketika nyampe di UCW pada banyak yang kewalahan sama tugas. Bener, itu benar, aku dapet dari temennya, dari temen suami Jenny. Iya. Nah, itu dia juga mengeluh. Padahal di sini kan dia itu tugasnya udah lumayan oke, dia kan IT. Udah biasa gitu ya. Tapi begitu pas sampai sana dia sampai wow. Ya, jadi emang karena kan maksudnya yang masuk seperti aku bilang tadi yang masuk MBA, which is mereka jam terbang kerjanya udah banyak sehingga menyelesaikan untuk balik ke sekolah lagi itu sedikit maksudnya mereka harus ngambil extra effort lah ya, karena tugasnya banyak banget guys. Dan kalau kalian sampai UCW itu apa ya aku bilangnya, laki-laki lah, maksudnya lu laki kalau lu dapat dosen yang bagus, which is dia nggak kasih banyak tugas, random gitu. Aduh, kalau dapat yang killer gimana guys? Ya, jadi dosennya tuh, jadi tapi kita bagusnya gitu saling nolong. Jadi lu harus banyak berkomunikasi dan membangun koneksi sama teman-teman yang lain. Jadi nanya, kan banyak pilihannya tuh. Jadi kalian lihat yang bagus mana. Cek profesornya juga, profesor rate-nya kalian bisa cek di Google yang bagus yang mana. Dari yang mulai kasih nilainya. Tapi emang di sana mereka kalau kasih nilai ketat sih menurut gua. Kan kalau lu B minus lu udah nggak lulus tuh. Sorry C. 7 di bawah 72 lu nggak lulus. Jatuhnya. Jadi bisa, cuma lu jatuhnya tuh jadi lu harus di atas menempuh 72. Wow. 72, ya, which lumayan is ya? Lumayan. Dan kalau sampai IPK lu di bawah 3, itu nanti lu bisa kehilangan beasiswa lu. Iya benar. Yang kemarin dijelasin juga, jadi untuk beasiswa harus maintain di atas 3. Di atas 3, maintain. Dan itu nggak cuma 1 semester, which is lagi 5 semester lu harus which is di atas 3 gitu. Elvita aman ya? 3,6 sekarang aku. Wow, 3,6. Hampir 3,7 ya. Jadi mau coba. Jadi ntar kalau mau coba lagi ya, thank you Kak. Jadi nanti kalau di atas, kalau angkatan aku dia di atas 36, kamu bisa apply scholarship lagi. Jadi nanti balik saya mau apply scholarship lagi. Ada tambahan lagi? Ya, 2.000. Lumayan lah. Lumayan lah buat biaya hidup ya. Tapi kayaknya kalau nanti teman-teman, kayaknya dia sekarang di up lagi, jadi jadi 3,8. Wow, tinggi. Itu termasuk apa ya? Magna cum laude atau A+. Oh. Iya. Tapi jangan takut sih, dan nggak boleh plagiarism. Kalau kita kan di Indo, iya ya. Tahu sendiri lah. Nah itu guys, yang paling diantiin sama Kanada itu satu plagiarism. Begitu kamu ada hukumnya. Mereka udah pasti langsung proses dan itu, ya ada hukumnya. Ada hukumnya itu. Mereka paling nggak suka plagiarism sama pemalsuan data. Udah pasti. Bahkan bisa mungkin kamu di deport ya kan kalau ketahuan seperti itu. Jadi mending jangan deh. Gitu. Kamu harus tetap berpikir kalau misalnya memang niat sekolah, ya udah sekolah, pikirin jalan ini dulu gitu. Emang sih kalau MBA ya emang ya keras ya, maksudnya ya itu tadi tugas, cuma nggak ada yang sampai gimana gitu guys. So far masih oke lah ya. So far masih oke gitu. Tapi tuh udah gini nggak sih, kalau misalnya kerjain tugas kan otomatis agak-agak sulit. Bisa nggak sih kalau mereka kayak kerjasama kerjain kelompok bareng? Sering juga kayak gitu?
kita tuh sering ngadain kalau misalkan study. Jadi kan tugasnya tuh ada yang individual sama ada yang grup, Kak. Nah, kalau grup itu biasa kita bagi-bagi nih dan kita biasa kerja bareng. Jadi kita saling nolong karena kita kan semuanya sesama international student. Karena jadi nggak ada yang saling menjatuhkan karena kita semua saling berjuang. Itu bagusnya UCW, aku sukanya itu. Oh, jadi studennya oke-oke. Oke, studennya. So far bagus-bagus lah ya. Cuma ya maksudnya dari 100 ya nggak mungkin semuanya gitu loh. Ada juga yang miring-miring dikit lah, guys. Cuma kan maksudnya paling enggak 50% lebih lah, Iya, lah ya. Oke, baik-baik kok. Bisa diterima ya. Nah, aku salut banget nih guys, karena ya you know lah, Elvita ini tingkat kesibukannya super high. Tapi IP-nya masih segitu gitu, GPA-nya kan nggak kebayang juga. Gimana dia cara bagi waktu gitu? Coba jelasin dong cara bagi waktu. Jadi hari apa kerja, hari apa sekolah gitu. Mungkin bisa dibagi. Cari ya tips-tipsnya ya. Jadi kan kita kalau mau teman-teman mau ngambil MBA ya di CW, itu kalian ada 15 mata kuliah buat sampai lulus nih. Nah, jadi aku tuh cuma mau satu semester 3 mata kuliah dan aku sekarang ngebaginya 2 hari doang kuliah. Jadi di rep nih dari 3 mata kuliah itu misalkan satu mata kuliah itu 2 kali pertemuan, Kak. Jadi total 6 kali pertemuan. Jadi kalau misalkan dalam 6 kali pertemuan itu aku habisin dalam 2 hari. Itu jam berapa sampai jam berapa? Tergantung, jadi beda-beda. Ada misalkan dari ada kelas itu open dari jam 8. Cuma aku kan nggak mau ngambil kelas pagi, soalnya aku kerja restoran, malam pulang jam 12. Capek banget banget. Ya. Jadi aku tuh start paling cepat jam 10. Jam 10 sampai jam berapa? Jam 10 sampai jam 11.50. Sejam. Jadi satu mata kuliah itu cuma 1 jam 45 menit atau 50 menit. Oh, itu kamu ambil satu hari satu mata kuliah doang? Enggak, jadi satu hari itu ada 3 atau 2 mata kuliah. Jadi habis 11.50 langsung lanjut? Lanjut lagi, nyari yang jam 1 sampai jam 2 atau nanti nyari yang sore. Berarti kamu sampai sore dong ya? Ya, sampai sore di kampus. Jadi di sela-sela itu kita bisa ngerjain tugas. Kan tugasnya nyicil-nyicil lah ya. Nyicil. Tugasnya banyak banget, guys. Itu kayak tugas harian, tugas individual, tes nulis esai itu paling banyak. Terus kayak jawab soal, review, reading. Jadi sebelum masuk kelas kita at least sudah ada yang di otak nih. Jadi kalau tugas mungkin gini, pengertian sekolah di Kanada dengan Indonesia nih ya, karena banyak student yang sering nanya ke aku, kayak misalnya, Cici, ini kalau sekolah di sana tuh otak aku kan kadang udah nggak sampai ya, maksudnya untuk bikin ini. Aku bilang bukan teori loh kalau di sana. Iya, bukan. Di sana tuh lebih kayak praktek, lebih kayak analisis ya kan. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu tuh ada enaknya. Itu nggak ada jawaban bener atau salah. Ya asalkan itu lagi itu make sense dengan maksudnya kita ulas, dengan kita nge-review, oke. Karena emang nggak ada nilai mutlak di situ kan. Jadi gini loh, ada dosen aku yang kayak misalkan dia nanya, oh pengertiannya misalkan ya pengertiannya ini tuh apa, dan banyak orang tuh yang dia ngecek Google terus dia bilang I don't want like Google what Google say, atau your opinion. Iya, your opinion di bahasa kamu sendiri. Kalau Google saya juga bisa buka Google dan baca gitu kan. Jadi kita langsung kayak oh jadi dosen-dosen itu emang nyari yang kamu pure dari kita gitu loh, ide kita yang pure. Itu lagi jadi plagiarism, guys. Balik lagi dia nggak mau jadi itu bedanya kalau di Indonesia itu kan biasa kita dituntut menghafalkan teori yang ada. Benar. Nah, sedangkan untuk di mereka ini creativity ya. Jadi opinion kita apa, dan di situ enaknya itu mereka nggak akan ngejudge kayak karena opini orang kan beda-beda. Iya, benar banget. Gak ada benar dan salah. Iya. Yang penting ketika kita sharing opini, kita bisa jelasin kenapa kita beropini seperti ini, tujuannya apa. Benar banget itu, Kak. Dan itu dibutuhin banget. Nggak opini, misalkan ada case study, terserah lu mau lihat case study itu dari pengalaman kerja lu. Misalkan lu di Indonesia itu bakal beda sama pengalaman kerja case study-nya kalau diselesain misalkan dia dari India. Nah, disitulah bagusnya kita biasa ngelihat karena diverse culture-nya. Dan itu dosennya nggak mungkin ngejudge juga, karena kan ini in my opinion kan memang kalau aku biasanya dari dulu di Indo tuh seperti ini. Jadi misalnya cara solving problemnya itu seperti ini, background-nya karena aku begini. Dan itu kan fine ya? Iya fine, itu fine. Jadi nanti diarahin yang kalau Canadian-nya solusinya kayak gimana gitu. Dan aku suka banget sih itu. Suka banget. Berarti masih enjoy. Walaupun tugasnya banyak. Walaupun tugasnya banyak. Dan teman-teman satu yang nggak boleh diam di kelas. At least profesor itu tahu aktif ya? Harus aktif.
Jadi harus sering tanya juga. Ya, karena nilai keaktifan tuh ada 10%. Oh, lumayan juga Lumayan ya. juga. Terus gimana dong? Kamu dalam seminggu itu kuliah berapa hari dan satu hari berapa jam? Jadi aku tuh biasa kuliah tuh 2 sampai 3 hari seminggu gitu. Soalnya kan itu banyak juga yang ditanyain. Jadi kayak misalnya mereka tuh mikir kalau kuliah di Indonesia kan Senin sampai Sampai Jumat. Jumat, ya. Ya kan, belum lagi kadang waktunya sehari itu bisa sampai berapa jam. Mhm. Aku bilang kalau misalnya kuliah di Kanada tuh nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu, Bisa ya. mungkin cuma seminggu 20 jam, Mhm. kadang kan gitu. Dan itu bisa cuma misalnya 3 hari di depan, atau misalnya pas padat 2 hari doang. Iya. Sisa hari sih bebas gitu. Kalau di UCW aku bilang ya, kalau di UCW seperti aku bilang tadi, jadi satu mata kuliah itu ada 2 kali pertemuan. Nah, yang pertemuan pertama itu harus face to face sama profesornya. Nah, yang pertemuan kedua itu delivernya online. Nah, pada saat online itu kalian bisa ngerjain tugas, misalnya dia udah kasih nih, nanti kita yang di pada saat face to face kita bahas materi apa, nanti terus tugasnya itu pada saat online. Jadi ada case study, kita harus kayak nulis esai gitu-gitu, jawab, bikin ini apa lagi tim gitulah. Terus kita nge-review atau nge-review something, terus kita komen lagi gitu. Jadi nggak 2 pertemuannya face to face sama profesor, nggak cuma satu Iya, doang. iya, iya. Itu tapi due date-nya untuk tiap job gitu, untuk tiap project kira-kira wise nggak? Iya, iya, iya. Jadi ada silabus. Jadi nanti pertemuan pertama ketika kelas start itu ada silabus. Jadi teman-teman udah bisa lihat selama timeline-nya. Jadi selama satu term itu kita ada 10 tugas nih, 10 tugas yang ada di silabus. Nah, bagusnya di UCW, teman-teman itu bisa komplain ke profesor kalau profesor nggak ngikutin timeline yang ada di silabus. Oh, misalnya dia butuh lebih cepat, tiba-tiba dimajuin. Tiba-tiba dimajuin. Atau dimundurin. Kalau dimundurin ayo mending ya. Berterima kasih gitu. Tapi maksudnya kan dilihat lagi sikonnya nih di kelas kayak gimana, kenapa dia misalkan dia mundurin, karena misalkan mungkin ada beberapa misalkan kejadian-kejadian lah yang nggak diprediksi kenapa itu bisa dimundurin gitu. Jadi ada inilah excuse-nya. Ya, ada excuse lah. Tapi emang dari silabus itu udah acuan kita buat ngelihat apa yang akan terjadi atau apa yang akan kita ngerjain selama 3 bulan, 1 term. Oke. Nah, terus kan tadi ini ya, bagi waktu segala macam. Tadi kan 3 hari berarti sekolah. Sisanya aku kerja Nah, part time. kerjanya ini sekarang masih di tempat yang dulu atau masih di tempat yang dulu, masih di restoran. Dan bagian serving juga? Iya, masih serving. Itu udah berapa tahun ya? Serving dari 2020. Dari COVID. Betah ya sih? Betah, duitnya kenceng. Walaupun dengan student part time kenceng ya? Kencang. Karena ada tips-tips juga ya? Ada tips, dan memang restoran saya kerjanya emang di restoran bagus, fine dining. Nah itu dia, itu tips juga nih. Kalau misalnya kalian kerja di restoran, kalian pilih yang memang oke. Yang memang oke. Dan mungkin kesejahteraan juga ada. Dan kapasitas besar, jadi tips restoran saya itu kapasitas 300 sampai 500 orang. Jadi beda sama kalau kalian yang kerjanya di fast food, misalkan, atau kerja yang di restoran yang kapasitas 50, jangan mengharap kalian bakal dapat tips yang gede gitu kan, dilihat dari kapasitas sama kerjanya juga gitu. Itu western atau apa? Saya campur, ya western sih, seafood restoran. Oh, oke. Kebanyakan kliennya orang mana? Orang Kanadian, jadi yang kayak CEO di Kanada. Oh, wow. Jadi iya, CEO, bos-bos di Kanada atau artis-artis. Tipsnya kencang tuh pasti. Iya, kencang. Karena mereka satu wine biasa, apalagi kalau lunch kan mereka cuma datang lunch atau ada dinner atau ada, ya kencang banget lah. Dan orang sana tuh kalau ngasih tips royal ya? Iya, royal. Maksudnya nggak kepikiran. Mereka udah budaya ya. Itu kamu bisa kerja di situ gara-gara apa dulunya? Sebelum di situ ada kerja tempat lain kan? Iya, kan dulu co-op sempat di warehouse gitu, bakery gitu. Jadi aku dulu tuh karena ada teman yang masukin. Emang agak susah kan selektif kalau nggak ada, misalkan kalau lu nggak ada connection, referensi. Emang gitu. Di Kanada itu guys, itu sangat perlu referensi dalam segala apapun. Benar referensi banget. itu seperti golden ticket. Benar banget. Kayak gitu. Jadi ya gimana ya, kita mesti koneksi bagus juga sih kalau misalnya di sana. Dan misalnya kalian masih punya banyak waktu, bisa do volunteer lah ya. Karena volunteer itu walaupun tidak berbayar, tapi kita dapat benefitnya dari hal lain. Kayak koneksi. Siapa tahu nih orang yang kita bantu ini adalah mungkin pemilik apa, atau dia bisa referensiin kita kemana. Teman kerja. Jadi jangan remehin volunteer lah. Di sana ya, apalagi kalau MBA kan nanti kita tuh kerja udah tamat, kan kita nanti ada elektif tuh, kita bisa mau masuk jurusan yang mana.
Jadi MBA misalkan aku nanti mau ngambil finance, jadi aku mau fokus di finance aja. Tapi ada juga yang kalau mau jadi HR misalkan. Jadi ada elektif-elektif dari kayaknya start elektif itu di semester 3 baru bisa pilih jurusannya. I see. Nah, jadi kalau pada saat pemilihan jurusan itu kita udah elektif, bagusnya teman-teman kerja cari volunteer gitu. Iya, Cari volunteer buat nambah-nambah buat koneksi ya. koneksi ya, dan cari sertifikat juga. Jadi nggak cuma MBA doang setelah lu lulus. Misalkan lu mau finance, lu harus cari sertifikat nih. Misalkan kayak kalau mau jadi accounting kan ada namanya CPA itu. Nah, kalau mau CPA, jadi betul. finance lu namanya CPF kalau nggak salah. Itu. Jadi ada sertifikat-sertifikat tambahan yang kalau lu mau kerja di support lah support. ya. Jadi nggak cuma MBA Graduation doang, aja. graduation. Memang kalau Kanada itu ya mereka memang gila license sih. Seperti Ya, yang kita ketahuin. Jadi misalnya di sana kalian manfaatin aja kayak misalnya untuk license, bahkan sekedar kayak forklift aja ya. Itu ada lesnya, ada license-nya. Iya, aku server aja harus pakai license. Nah, itu dia. Server of right. Kemudian juga kalau aku kan dulu pernah jadi supervisor, itu ada license-nya guys. Itu gue ngambil. Buset, itu license-nya banyak banget disuruh ngambil. Inilah customer service lah, disuruh ngambil first aid lah. Itu banyak banget kalau mau jadi itu. Jadi emang license-nya. Iya. Nah, selama di UCW itu kira-kira kesulitannya apa? Kesulitannya adalah kan kita tuh beasiswa kan, apalagi lumayan 10.000 lumayan. Jadi 10.000 itu kakak udah tahu kan, jadi nggak dikasih pertama. Dikasihnya per term. Karena Jadi mereka mau lihat nilai juga. ya mau lihat nilai. Jadi dikasihnya per term per 2.000 satu term, nanti dari total 3 mata kuliah yang kita ambil dikalkulasi dan dikurangin. Ya jadi di-keep gimana caranya aku tuh harus nge-keep ini aku IPK aku gitu, dan itu yang paling maksudnya deg-degannya tuh di situ, karena kan juga harus kerja juga aku, terus harus kuliahnya juga harus tetap oke gitu kan. Iya, di sambil kerja masih tugas ya kan, masih kuliah. Kerja berarti seminggu 3 hari. Seminggu enggak, kalau di kerjaan aku seminggu 4 kali. Seminggu 4 hari. 4 hari, karena kalau di restoran aku itu kita serving itu cuma paling bisa itu 5 jam sekerja. Jadi tetap 20 jam lah ya. Tetap 20 jam. Nggak boleh break dulu Nggak ya. boleh ya. Bahaya. Tetap 20 jam. Karena emang tapi ada restoran yang misalkan tempat kerja lain lah, let's say lu seminggu 8 jam, sehari 8 jam doang. Tapi besoknya mungkin cuma 2 jam. Enggak, besoknya misalkan cuma 6 jam atau 5 jam. Okay. Tergantung. Tergantung shift kan? Tergantung shift. Kalau aku emang sehari cuma, jadi aku biasa masuk kerja tuh jam 6 sore. Oh, kamu shiftnya malam ya? Ya, aku suka shift malam. Tutupnya jam berapa? Tutupnya jam terakhir last call tuh jam 10. 10.30 gitu. Jadi bagi waktunya sih ya. Makanya aku kerja biasa kuliahnya tuh pagi, jadi malam aku bisa kerja gitu. Atau kalau pada saat off. Tapi gila loh, maksudnya itu sungguh-sungguh salut ya, maksudnya dengan kesibukan seperti itu gitu, masih bisa sosialisasi juga. Iya, harus kan. Play sama teman-teman. Kalau nggak kayak gitu stres. Apalagi Vancouver ditahu ini nggak ada yang pernah ngomong, mungkin Vancouver itu lonely city. Dark side-nya itu lonely city, karena mau ketemu teman doang itu lu nggak bisa kayak angkat HP lu terus ngomong ngopi yuk di mana, nggak bisa. Mereka punya kesibukan dan mereka punya jam schedule yang lumayan juga, jadi kita harus kayak bikin appointment dulu. Bener-bener, karena kemarin aja sih Dennis atau siapa ya dia bilang mau ketemu aja susah banget gitu. Iya. Apalagi temennya makin banyak, cocokin jadwalnya makin banyak gitu. Jadi ya paling kalau ketemu 1-2, terus nanti ketemu sama si dia siapa lagi gitu. Ganti-ganti lah ya. Ganti-ganti. Tapi lama-lama udah kebiasaan sih. Kalau aku udah kebiasaan, cuma kayak teman-teman yang baru mereka kayak culture shock lah ngomongnya, karena itu tadi banyak yang kayak udah kerja, terus kan orang sana kalau pulang kerja kita nggak kayak ngopi yuk, ke bar yuk, kemana, biasa udah capek. Istirahat pulang, apalagi kalau saya sekolah shift malam, tugas yang diingat. Ngerjain tugas tuh, deadline ngerjain tugas. Ya time manajemennya harus bagus. Betul. Karena istilahnya disiplin. Karena kalau enggak kayak kita yang kalau kuliah yang benar-benar kayak kita gini, yang MBA itu kalau lu time manajemen lu 1 minggu aja udah hancur, itu tuh bakal kebabrak ke belakang.
perbaikinya susah. Iya, bakal ke belakang ketunda-tunda karena tugas tiap minggu tuh ada yang baru. Jadi harus good time management sih, Kak. So far Elvi udah berapa tahun nih stay di Vancouver? Aku selama masuk Kanada nggak pernah pindah sih. Vancouver. Emang nggak mau pindah ke lain hati ya? Udah PW. Nanti pindah ke tetangga aja lah. Tangganya di mana ya? Masih British Columbia. Ya, so far masih oke lah Vancouver. Maksudnya, memang sekarang biaya udah hidup mahal. tinggi loh. Biaya hidup tinggi. Itu gila, apartemen sekarang gila, Kak. Apalagi dengan loadnya yang banyak masuk Banyak ya. ya. Gila, apartemen itu sama Toronto jauh banget bedanya. Iya, kemarin student aku juga sempat bingung nih cari gimana nih, di mana ya. Yang terakhir berangkat tuh si Renate kalau nggak salah, dia sampai bingung carinya. Dia sukanya di North tapi Iya. kan jauh. Karena Nata tuh iya Dia itu juga masuk. UCW kan? Belum pernah Udah. ketemu tapi udah sering kontekan Oh, itu guys. iya. Saking sibuk punya apa ya? Kesibukan masing-masing Iya. lah. Tanggung jadinya, jawab masing-masing iya. juga kan. Kalau misalnya udah kerja apalagi kan udah part time kan nggak mau ya nggak boleh bolos-bolos juga. Iya, Nah, bisa benar. dicat kayak gitu. So far Vancouver oke buat kalau single ya menurut saya kalau buat single, tapi kalau buat misalkan Family? for living Alberta lebih chance-nya lebih bagus. Alberta for good karena Teksnya juga. teksnya lebih rendah, terus Biaya hidupnya juga. hidupnya enggak ya kalau dari segi apartemen, dari segi ini saya lihat kan survei-survei Alberta lebih oke juga sih Kak, maksudnya. Dan kebanyakan yang kayak saya tahu senior-senior saya yang di restoran itu mereka beli rumah tuh pada ke Alberta, Canadian-nya. Oh, tapi Jadi pada mereka keluar. stay di Vancouver? Enggak, jadi pada keluar dari pindah. Vancouver. Ya, belinya di Alberta. Cuma Soalnya kan Vancouver emang udah penuh sih ya. udah penuh. Toronto juga. Jadi makanya emang tinggi kayak di sini aja Jakarta gitu, Surabaya kan udah crowded juga. Benar, Jadi mau nggak benar. mau nggak melipir lah harusnya. Outside Vancouver banyak lah, tapi ya at least kalau teman-teman ya itu yang pertama aku bilang kalau kalian tuh harus bisa driving. Karena kalau udah nggak di downtown, itu tuh di luar Jauh. Kanada itu jauh dan pertama public transportasinya tuh nggak terlalu bagus. Iya sih, masih kalah dari Jepang. Iya, gitu. Dari Cina. Aku tuh kayak kalau Victoria ya, jangan jauh-jauh deh Victoria. Itu kan ibu kotanya British Columbia ya. Aku tuh ke sana sama Denny sama Angel. Kita tuh ke sana ya. Malam tuh public transportasi terbatas banget. Lu nggak ada naik apa? Malam gitu loh. Buat pulang malam tuh nggak ada. Terus gimana nginep dong? Kita nginep di sana. Mau nggak mau Cuma ya? nungguin bus tuh sampai sejam. Dan bahkan itu kalau dia misalkan ada yang sejam 30 menit datang tiba-tiba ke cancel dan itu nungguin 30 menit berikutnya. Oh, aduh, lama juga. Ya, jadi emang bagusnya kalau mau ke Kanada harus bisa driving lah. Nanti di sana kan bisa misalkan nggak bisa ngambil ini driving Kan license. ada bagi-bagi ya GDL 5, GDL 7 gitu-gitu. Tapi ada baiknya sih ini juga satu tips buat kalian. Kalau kalian memang sudah lama nyetir di Indo, kalian minta surat aja, keterangan bahwa kalian ini sudah berapa tahun nih, kan kerikot gitu. Misalnya kalian udah nyetir dari SMA, atau dari kuliah, kan itu bisa tahu berapa lama dan itu nanti surat bisa dipakai saat kita ajuin untuk apply SIM di sana gitu. Tapi pakai SIM Indo juga bisa, misalkan teman-teman kan lumayan ya tes ini akademiknya kan lumayan tuh, banyak yang sekali nggak lolos itu jangan patah semangat. Aku belum pernah coba juga sih karena nggak tahu nyetir. Tapi kalau kata teman-teman pengalaman coba aja terus karena lumayan murah, $15 kalau nggak salah. Jadi lumayan murah ya, tapi coba aja. Tapi SIM Indo kita pun bisa dipakai. Tapi bukan beli mobil ya, sewa doang. Nah, sewa juga beda harganya ya? Iya, beda harganya. Yang Canadian, maksudnya istilahnya kita punya SIM Kanada sama international SIM. Iya. Itu beda. Aku secara insurance juga lain kan? Iya, secara insurance itu beda. Bisa 2 kali lipatnya, tapi emang lebih bagus kalau udah punya SIM sana. Iya, perjuangan juga lah tapi. Iya. Tapi terus semangat aja sih. Dapat kok banyak yang dapat juga, maksudnya benar-benar kalau mau gitu dapat. Soalnya di sana tuh mobil murah banget. Ada uang 3.000, 4.000 Canadian dapat lah mobilnya. Tahun berapa tuh mobil? Nggak tahu sih tuh kali ya. Lumayan lah ya. Lumayan dapat lah, masih bisa dipakai. Wow. 7.000 udah bandingin mulai. sama di Indo, mobil segitu dapat apa? Iya. Cuma kan di sana ada insurance-nya ya, tiap bulan Oh harus iya, yang dibayar. mahal insurance memang. Memang mahal. Jadi mobil murah, insurance mahal. Mahal. Harus dibayar tiap bulan. Karena kalau di Kanada tuh semua serba insurance deh. Rumah nanti juga insurance ya kan? Jangankan rumah gue tenan aja ya di
apartemen tuh harus ada tenant insurance. Iya. Padahal bukan pemilik juga ya. Tapi kalau emang lu maksudnya ngambilnya dari bukan yang dari ownernya langsung, jadi ngambil dari agensi gitu. Itu harus ada tenant. Tapi kalau dari owner biasanya dia cincai lah ya. Dia paling minta deposit kan, Deposit buat doang. nanti di akhir Iya, di payment akhir. gitu kan. Iya, jadi tapi kalau lu dari agensi kan, kalau dari agensi kan misalkan besok-besok lu mau beli rumah itu bagus. Jadi bisa kelihat ini ya historinya. Histori pembayaran kita, lu. Istilahnya ada aktif gitu. teratur. Kredit score paling. Oh iya, kredit score itu juga penting, penting. guys. Kalau teman-teman mau beli properti, jadi emang udah mindsetnya kita udah tahu nih. Kalau aku kan dari dulu nggak tahu tuh ngebangun kredit score. Jadi Iya, teman-teman ya gitu. Kredit score sangat-sangat dibutuhkan. Baru tahu nih Kak. Setelah berapa lama? Setelah udah baru tahu tahun ini ternyata tuh kalau mau beli rumah atau mau ngambil ngutang mortgage lah, itu di bank mereka ngelihat kredit score. Mungkin kalau di sini kayak BI checking ya. BI Nggak checking tahu. itu. Kayak itu Rina juga sempat ngomong sih. Itu nggak cuma kredit score. Misalkan kita mau ngambil apartemen nih, mau rent di agensi tapi bukan yang di landlord gitu. Mereka ngecek kredit score kita. Ada tipsnya juga sih, kayak misalnya kita ATM itu bank. Iya. Kita setiap pakai bank itu lebih bagus juga. Iya. Daripada kita ganti-ganti nih. Iya. Ya kan? Aku udah pakai. Jadi kalau misalkan, jadi semua itu loyalty itu di ini banget. Pakai kartu, aku nggak pernah ganti Fido dari tahun sampai aku datang sampai sekarang, dan aku tuh banyak banget dikasih promo sama Fido. Wow. Gitu. Iya, loyalty. Di mana-mana semua, kayak misalkan lu ada kartu, bank, apalagi ya produk-produk yang lu pakai gitu, ada poin-poin. Itu bagus sih di sana, maksudnya customer view-nya. Kalau tinggal di Vancouver so far pernah ngalamin kayak nggak enaknya gitu nggak sih? Atau happy? Kayak aku lihat Elvita nih happy terus gitu loh. Orang nggak lihat. Kayak iya, maksudnya kayak sedihnya mungkin, atau hal yang nggak enak apa gitu loh. Yang nggak enak ya susah gini nih, kalau ditanya pada bingung nih. Ya nggak enak ya. Kepikiran hal yang nggak enak apa gitu. Cuma kan maksudnya kalau orang di sana apa ya bahasanya ya, kita tuh kuliah kerja, mungkin karena itu kuliah kerja. Jadi kayaknya kalau buat ya? me time tuh sometimes kalau di sini kan banyak ya, mau kemana curi waktu aja curi bisa. waktu bisa kan. Kalau di Vancouver tuh karena mungkin aku nggak bisa nyetir, jadi aku harus nunggu pacar dulu baru mau keluar kemana gitu kan. Iya buat acara. Tapi daerah Teman-teman nggak downtown iya teman-teman ada, cuma kan maksudnya itu lagi nggak enak juga kan kalau misalnya kebetulan dia libur kita enggak. Itu yang paling susah ya kan. Itu yang paling susah. Jadi teman-teman di sana dilatih buat mandiri, jadi nggak ngeye-ngeye harus ngikut teman nih kalau kemana-kemana. Beda sama sini ya. Beda sama sini. Sini ayo gampang aja. Iya. Oke, gitu. Kalau di sana enggak, kalian mau ke mall udah sendiri aja, mau makan sendiri ya jadi sendiri lebih aja. individu. Lebih udah individu. terbiasa sendiri. Udah berarti. biasa. Ya thankfully sekarang si Denny sama si Angel itu dekat-dekat kan, tetanggaan. Dekat, jadi orang Terus sebarang ya, ya. aku ada kayak teman-teman juga. Kayaknya party terus loh ini. Iya karena deket, jadi misalkan udah pulang kerja nih jam 10, besok pada libur misalkan kan, Mau ngapain ya udah nih? pada ngapain, aku Jalan tinggal iya downtown ke Breka doang tuh 24 jam kan, ya udah ketemu teman doang tuh ngopi apa gitu, udah nyampe pagi Kak. Kayaknya jadi buat hiburan juga lah. Buat hiburan juga sih, ya sedihnya itu doang sih, sama Feeling lonely ya. feeling lonely itu seperti dibilang lagi, kayak kita hampa banget, makanya wah kayak cari ya yang ada pasangan. Sekarang udah nggak hampa dong. Sekarang sih hampa, nanti Enggak. gue laporin ke si Ono loh. Enggak. Ya, udah ini. Emang tipsnya ya buat teman-teman ya, nyari pasangan lah di sana, yang benar-benar nyari pasangan. Kalau yang belum berpasangan ya Iya. guys. Kalau yang udah berpasangan, apalagi pasangannya masih di Indo, aduh jangan banding-banding. Ujiannya kuat banget di sana. Oh ya? Kuat banget. Soalnya Harus kan setia ya. iya harus setia. Padahal beda different time zone, jauh banget juga, jarang ketemu ya kan. Terus 15 jam kita aku aja sekarang ya sama pacarku kan dia masih di US tuh sekarang. Teleponan aja tuh udah jarang. Karena perbedaan. Iya, padahal kita cuma liburan doang kan. Perbedaannya berapa jam sih? 15 jam. Kalau Kalau bisa jauh banget. Maksudnya sama kayak di Indo sama ini dong, Vancouver. iya sama aja.
Kan Seattle sama aja jamnya. Padahal deket kan? Deket sama aja. Kenapa bisa gitu? Sama aja emang jamnya. Jadi sana malam, sini pagi? Iya, sama kayak di Vancouver. Oh. Jam Seattle. Itu sih. So far kalau masalah ekonomi, iya karena gue keterima tips tuh tiap hari. Tiap hari. Jadi itu cash sangat tuh menolong ya? Iya, jadi sama menolong. Jadi setiap kali shift udah cashnya dikasih. Atau ada juga yang dia per minggu gitu. Masih bisa shopping ya? Cuma aku jarang lah shopping di Vancouver tuh, bukan tempat buat shopping. Mahal ya? Mahal dan juga pilihannya nggak banyak seperti di sini. Oh iya. Iya emang nggak. Asia lebih Iya, oke lah ya. Asia Kalau lebih oke kalau buat shopping. Jadi kalau teman-teman mau shopping ya dikumpulin aja gitu. Terus ada juga sih MacArthur namanya di Vancouver. Cuma kalau aku bukan orang yang shopping itu. Lebih ke makan kali ya? Lebih ke makan gitu. Saving. Saving, oke. Nah, gini Kak. Nah, pacar kamu kan di US. Nah, rencana nih kamu nih lebih timpang ke US apa ke Kanada nih? Aduh, berat nih pertanyaannya guys. Nanti kalau cari pacar, cari Canadian aja ya. Karena galaunya gitu, sama-sama negara bagus. Benar. Kan jadi galau, bingung ya. jadi Di Kanada bingung. oke, punya plus minus sendiri. US juga gitu. US juga gitu. Tapi kan kalau, jadi ada yang banyak yang ngomong kalau lu mau cari duit emang di US. Tapi Betul, kalau betul. Ngejar karir juga kan? Iya, tapi kalau lu mau cari kesejahteraan hidup, karena kan Quality of life itu emang Kanada. Karena pertama penduduknya kurang, terus alamnya juga cantik, terus lebih seren lah. iya, diversity juga banyak. Kemudian juga yang paling penting ada Tingkat insurance kejahatan juga kan lebih kurang, safety ya kalau di safety. Kanada. Terus health insurance. Iya, Amerika kurang ya. Bukan lagi kurang, kagak ada, harus bayar. Loh, walaupun citizen. Walaupun pacar saya bayar terus, Kak. Oh my god. Jadi beda. Jadi pacar saya tuh bayar sampai $300. Jadi mereka tuh ke ini every paycheck. Kalau di Kanada kan lu citizen sama lu PR lu udah gratis. Iya, benar itu benar. Iya, lu student aja cuma bayar 75, lu bisa dapat semua. Iya. Gila, kalau citizen di US tetap harus bayar. Tetap bayar. Dan itu bukan yang kayak sedikit, itu mereka tetap bayar. Jadi dia tuh ada dua. Jadi kalau setahu yang aku tahu ya, nanti lah kalau ada pacar saya baru kakak mau tanya-tanya gimana kerja di besok US. lah ya, bikin sesi kedua. Pacar saya tuh lebih tahu. Jadi dia tuh bilang, jadi mereka itu kayak ada tabung. Jadi dia tuh ada kedebit dua. Satu insurance dari company, sama satu yang dari pemerintah. Jadi kayak uang saving buat health gitu. Jadi misalkan $300 itu dikasih ke pemerintah, tapi itu di saving buat health mereka. Tapi ada juga yang buat khusus insurance bayar ke company dia, jadi kayak double. Ya, jadi ini potongannya banyak. Kita ini bicara tentang plus minusnya Kanada sama US. Iya. Karena kebetulan Elvita Kanada, pacarnya US gitu. Jadi bisa banyak sharing tentang hal itu. Ya, makanya gue bilang kalau teman-teman pakai Tinder, pakai Hinge, make sure titik poinnya cari yang Kanada. tapi lebih berat kemana sih kalau sekarang dari based on kalian diskusi gitu loh? Pertama kalau properti US tuh nggak pernah yang naik se Vancouver. Kalau Vancouver kan tahun kemarin nggak seberapa mahal, tiba-tiba tahun ini tuh 30% naik. Gila itu, gila banget kan? Mungkin karena high demand ya. High demand-nya. Tapi kalau dari segi properti US lebih murah. Oh gitu. US lebih murah. Padahal jauh. Pendapatannya lebih oke ya. Lebih oke. Makanya. Cuma nanti habisnya di health. Iya, habisnya di health. Ya, jadi plus minus juga sih. Plus minusnya gitu. Cuma kalau dilihat dari segi service, health Amerika lebih oke daripada service di Kanada. Kakak tahu nggak, kita harus appointment tuh di Kanada tuh. Udah gitu parah baru ditangani. Iya, karena appointmentnya kalau lu nggak emergency, suruh pulang sampai appointment lu dulu bikin appointment. Suruh gitu. pulang atau kalau suruh nunggu lama gitu. Udah sering banyak dengar juga sih. Jadi harus appointment dulu guys, nggak kayak lu kecuali emergency ya, tangan lu kepotong atau apa. Emergency yang harus parah-parah lah. Parah-parah gitu ya emang. Ya sih, aku pernah dengar karena aku punya sepupu kan, dia tadinya di Kanada 2 tahun. Dia orang Australia. Jadi sepupu aku nih memang born-nya Australian sama Indo. Nice. Tante aku nih married sama orang Australia asli. Iya. Nah, jadi sepupu aku nih dia kerja, dia kan akuntan. Dari Aussie dipindahin ke Kanada. Di Kanada sekitar 2 tahun. Dia stay di Vancouver dan dia bilang mungkin dari Aussie yang rame ya ke Kanada, dia bilang oh my god so sepi banget, tau nggak. Terus udah gitu
jam berapa udah tutup katanya toko-toko. Di mana? Di Vancouver dia bilang. Oh, oke. Dibandingin sana mungkin gitu loh, masih ada gitu. Nah terus udah gitu dia dapat tawaran ke US, akhirnya diambil karena dia masih muda juga, Iya. masih under 30 lah. Ya udah akhirnya diambil ke US, sampai sekarang di San Francisco sih. Nice. Dan dia enjoy. Memang walaupun kata dia memang banyak konflik kadang gitu. Cuma dari segi karir ya mungkin dia masih mikirin untuk karir karena masih muda juga gitu, belum kepikiran mau nikah, punya anak segala macam. Jadi tergantung balik-balik lagi tergantung kitanya juga. Iya, dan masuk US tuh nggak segampang lu masuk Kanada. Oh ya? Tadi pagi kan gue baru interview visa US gue, Kak. Oh iya. Iya. Gimana nih hasilnya? Ya, Beritahu ke ini. teman-teman dong. Ya, dan ini loh, kalau kalian kuliah di Kanada, itu adalah satu privilege mudah buat jalan kalian dapat visa American. Itu Soalnya privilege kan deh. alasannya mau nyebrang Nyebrang mau doang, mau main. Pada saat break time udah pasti balik lagi dong. Iya, gitu. Jadi itu privilege sih. Dan aku, tapi emang sekarang kalau mau apply di Vancouver, teman-teman kalau saran aku, kalau sebelum berangkat mau coba punya visa US, coba aja di sini. Nggak apa-apa, banyak itu. Coba aja. Karena Vancouver sekarang waiting list-nya Parah lama, sih. 435 hari. Iya benar. Lama banget. Terakhir tuh Oktober 2023 baru ada yang buka. Nggak tahu sekarang kapan. Lagi overload juga. Iya, sih. overload. US Gitu. lagi lebih welcome sekarang. Lagi welcome buat. Iya, soalnya ekonomi. Benar-benar mereka butuh. Jadi mereka butuh. cuan. Ya udah tadi ya gitu. Kalau kuliah di Kanada ya privilege-nya dapat tadi gampang lah. Maksudnya ada privilege lah buat masuk ke US. Soalnya kan cuma bordernya aja cuma bisa, maksudnya jalan kaki aja bisa Iya. gitu loh. Ibaratnya kan kayak gitu. Jadi memang ya itu sedikit banyak benefitnya lah ya. Gitu sih, Kak. Nah, terus nih ngomongin soal pacar, kapan nih kira-kira peresmiannya? Nanti gempar lah itu Vancouver. Jadi nih pacar rencana nyusul sini. Nyusul minggu depan. Terus diajak balik ke Sulawesi. ketemu mama. Iya, ketemu orang tua. Wah. Oh ya dari pihak family gimana support? Support. Udah ya, pernah puji Tuhan ketemu di telepon, video call? Iya, saya kan belum pernah ke US, jadi ya itu. Jadi kalau dari segi orang tua ya itu lagi sih. Orang tua kamu oke? Oke, orang Dari tua dia? ya. Oke juga? Oke. Wow. Udah ini support. Jadi ya bagus ya kalau misalkan soalnya gini loh, di Vancouver tuh yang aku pelajarin kalau dari segi percintaannya itu banyak orang yang cuma mau hookup doang, main doang. Ya, Jadi itu nggak dia. ya Nggak serius. karena banyak pilihan kan. Lu mau dari mana nih? Lu mau dari Diverse. diverse banget, banyak Mulai pilihan. dari mana ada semua. Iya. Gitu kan. Ya jadi cari orang yang baik-baik pasti ada, cuma memang ya nggak langsung dapat. Banyak kok yang teman-teman juga yang mereka teman-teman yang saya tahu itu yang mereka pakai Tinder, pakai Hinge itu dapat yang baik-baik. Ya, selama inilah ya bisa memilah juga lah ya. Paling Memilah, nggak iya. kan bisa tahu saat ketemuan kayak gimana. Iya, gitu. So far udah berapa lama sih? Setahun setengah. Wow, nggak Ya. terasa ya. Temuan tuh pertama di border tahun lalu kan border US Yang waktu Kanada, itu iya. bahas sama kita itu kan. Terus, Yes. aduh, romantis banget sih. Udah sampai melepas kangen di border, guys. Pertama kali ketemu ya di situ. Jadi US Kanada itu kan tutup. Jadi dia nggak bisa ke US dan saya nggak ada visa US. Jadi dia yang sering ke Kanada karena Iya. dia punya visa Kanada. Nggak, dia kan citizen. Oh, bisa ke Kanada memang ya. Emang Kalau kalau citizen citizen ya, bisa stay Canadian, juga ya. bisa stay. Jadi Canadian citizen Bisa ke US. bisa ke US mau sebaliknya visa. juga. Iya, sebaliknya. Oh iya sih. Itu Seru sih, Kak. Nah, terus next future kamu gimana nih? Maksudnya ada plan apa untuk ke depan? Setelah misalnya nanti setelah lulus. Itu sih paling banyak lagi nih ditanya nih. Nikah nih. Ceritanya kayaknya mau nikah nih. Ya doanya sih gitu, ya doanya yang terbaik. Cuma kalau sampai sekarang kita masih memikirkan siapa nih yang harus ngalah gitu kan, harus ada yang ngalah. Dia gimana dong? Dia sih nih oke buat ngalah gitu. Cuma gaji lu kerja di Vancouver tuh nggak sebesar bener. Apalagi gaji dia di scientist Kanada. ya. Iya. Tapi ya kita coba aja, nanti gue bilang kalau kan dekat kan. Jadi misalkan kalau udah berkeluarga, misalkan kita tinggal dekat border, jadi dia cross border saja everyday Oh gitu. iya, bisa balik-balik juga sih. Iya, bisa balik-balik juga. Cuma ya panjang lah itu, Kak. Ya masih bingung, maksudnya mau ya harapannya bisa dapat dua. Bisa dapat PR Kanada sama green card kan sambil menyelam minum air.
Iya, benar-benar harus. Cuma ya dia nggak mau tamak juga jadi orang, ntar nggak dapat Ya, juga ya. capek juga Nggak, kan, capek kayak juga. maksudnya nggak settle kan, kan maunya settle juga nanti berkeluarga, Settle. punya anak Iya. juga, ya kan mau dibawa kemana nih bocah Iya. gitu kan. Ya terus education kalau menurut pacar gue ya, education di Kanada tuh lebih murah kebanding education yang ada di Betul. Kalau US. itu, Dia aja tuh citizen tuh ngambil ini apa loan ya. loan. Dia sama semua tuh orang yang kayak kuliah tuh ngambil loan. Tapi kalau lu compare sama yang Canadian citizen, dia ngambil loan ke negara mereka, itu tuh banyak banget kayak tunjangan-tunjangan pemerintah. Jadi banyak potongan-potongan. I see. Ya, jadi dari segi itulah, segi kesehatan dan segi education tuh orang banyak. Emang sih karena Amerika tuh nomor 1 kalau dari education, tapi kalau lagi dilihat dari harga, emang iya wow Mungkin juga 11-12 sama Aussie lah ya. Iya. Aussie juga cukup mahal. mahal. Tapi aku seneng deh, akhirnya Elvita ini menemukan someone yang cocok. Terus habis itu Amin. yang kalau aku lihat story-story Elvita nih videonya sama pacarnya, aduh. Adem banget gitu. Iya sih harus. Kayak sangat saling mengerti, terus saling gimana gitu loh. Ya. Kalau bertengkar pernah nggak sih? Pernah dong ya, pasti. So far nggak pernah kak. Serius? Iya pacar saya tuh apa ya kalau Super orang Jawa bilang tuh adem kalem gitu loh. Enggeh gitu kali ya. Iya. Terus so far gitu. Maksudnya nggak sampai yang bertengkar parah nggak. Terus karena apa ya kita juga jarak jadi saling menghargai pertemuan karena kita tuh pernah kayak yang 7 bulan tuh nggak bisa ketemu gara-gara border tutup. Oh, Jadi iya, kita tuh lamaan. benar-benar menghargai LDR. waktu, iya. Sampai sekarang masih LDR sih. Oke, nggak enak guys, tapi ya gitulah. Cari yang kalau bisa Canadian ya Canadian. Jalur ekspres. Iya, jalur ekspres. Buat yang masih single ya, ingat Ya, masih single ya. Yang macam-macam loh yang udah nggak single, aduh. Banyak di sana, banyak kalau Iya. ini dan rata-rata ya banyak yang baik-baik juga gitu. Iya Ya, sih. Kak Martini kapan ke Vancouver? Jengukin student-student. Ditunggu lah, Ya, udah pasti. nanti kita pasangin karpet merah nih di Waduh. bandara. Aduh, Iya. jangan dong. Nanti pastilah, nanti pasti bikin semacam kayak reunian bareng. Reunian kumpul di sana, bareng, ya. gitu. Kanada sih sekarang lagi ini ya kak, lagi susah ya masuknya. Iya, karena kan overload. Iya, Cuma mesti sabar sih, mungkin sabar. tahun depan nih mungkin start Januari udah oke lah harusnya ya. Dia kan mau kayak habisin bulan, Iya. habisin tahun lah gitu. Yang penting tetap semangat aja, karena kalau ke Kanada juga kan memang dia kalau visa reject juga tetap kita bisa reapply gitu loh. Bukan kayak yang di negara lain kayak misalnya reject otomatis harus nunggu dulu, Nunggu, iya. kadang ke ban atau apa gitu. Kanada memang dia sistemnya unik sih kayak gitu sih. Nah, masih tetap semangat aja. Masih Lihat, ya, Kak Elvita dulu kan dari siapa berangkat sampai sendiri seperti sekarang ini kan kalian saksinya juga dari YouTube-nya dia. Iya. Kan nggak perlu diceritain secara ulang tuh. Iya. Udah tahu gitu loh, itu bukti nyata. Terus Pokoknya harus sabar gitu, ada waktunya. Terus kayak aku juga dulu nggak tahu siapa-siapa di Vancouver. nah, Karena dulu tuh nggak ada info-info kayak gini, nggak ada info-info kayak yang bilang co-op tuh apa, nggak ada terus kayak tinggal di Kanada tuh kayak mana Bang Panda doang. nah Bang kalian Panda. beruntung nih kalau Iya, sekarang Mas. kalian mau berangkat, udah ada Elvita di sana. Lalu Banyak dari sekarang. segi Iya. aku nih bisa kasih komunitas. Terus Benar. yang sudah ada di sana juga sangat-sangat Sangat. welcome, Benar. berikan info macam-macam. Jadi kalian nggak bakal merasa sendiri, ya Iya. kan? Kayak kemarin waktu student aku datang sana kan, Elvita juga Iya. langsung ketemu nih. Iyalah kalau di jalan-jalan Vancouver bareng. pasti bilang aja sama saya. Aku thank you banget loh. Jadi kayak student aku ini dimomong sama dia nih. Datang mereka tuh komennya, gila Elvita baik banget loh. Masa sih kayu? Welcome banget dia itu dan sering Aduh. ajakin kita party. Aduh. Aduh, bantu kita info-info ini itu. Iya. Bener-bener jadi kayak gak ada boundaries gitu loh. Iyalah, kan kita emang aku tuh maunya kayak Family kalau di ya. Vancouver tuh kalau bisa ya kita tuh sama-sama gitu, Kan kita juga sama-sama sama-sama di negeri orang. di negeri orang saling ngebantu. Istilahnya saling support gitu, Ya. jangan sampai saling kayak iri-iri Benar. gitu loh. Iya kan banyak tuh misalkan yang kayak Nggak mau ngelihat orang lain dari lebih ya. iya, dia kalau orang Indo enggak mau. Bener-bener itu Iya, bener banget. banyak bener yang kayak gitu. Tapi ya namanya juga kita sesama dari Indo, terus gue nggak pernah ngelihat suku lu dari mana, lu dari timur atau dari mana enggak. Jadi
Ya itu, jadi kita harus cari komunitas yang baik buat kita, terus Yang ngebantu positif lah ya. Dan kalau misalkan kayak nyari kerja pertama kali, pokoknya kalau saya ada pas hiring saya pasti kasih Nah, ini masuk dia, guys. gitu kan, kasih tahu. Kemarin Bisa sudah pakai- terjadi juga nih, hebat nih. Ya, Aku jadi- berterima kasih nih anak-anak aku semuanya sudah nggak juga, ada juga dari seperti yang lain. induk yang super menganyomi anak-anak nih loh. Iya kan, maksudnya kan mereka bisa ngejual nama saya gitu ke manajer. Jadi kalau misalkan saya nanya, kan saya orangnya suka ngomong, jadi mereka nanya, chef ada ini nggak, hiring nggak gitu. Ada nih El, iya jangan masukin orangnya, anak gue ada nih teman gitu. Padahal nggak pernah ketemu loh. Itu semua yang gue masukin itu di restoran nggak pernah ketemu sebelumnya. Oh ya? Jadi tuh subscriber yang mereka tuh kayak tiba-tiba ngechat, Kak ini nih nggak cukup nih, jam saya di tempat kerja cuma dapat 16 jam. Terus bilang, saya gue tanyain chef dulu ya, itu masuk, jadinya masuk gitu. Mantap, Tinggal- mantap. Ya emang, tapi kalau misalkan di hiring nggak di tempat gue kayak misalkan nanya nih di Ada tempat, referensi ya teman. referensi teman kayak gitu. Nah sebenarnya harus saling ngebantu juga sih. Biasanya kan ada misalkan kayak nggak mau, tapi ya kalau gue ya kalau ada kenapa gue nggak bantu gitu Ya, kan? ibaratnya kalau misalnya udah dibantu cocok ya syukur, Syukur, nggak cocok kalau ya udah. ya udah, Yang gitu penting kan. niat kita udah baik, Iya udah bantu. gitu. Ya. Kalau pas ada hiring, tapi sebenarnya so far tuh di Vancouver, lu mau kerja apa aja itu easy gitu. Ya, asal nggak Landing pilih-pilih ya, nggak kerjaan. pilih-pilih, jangan. Lu mau jadi misalkan di kitchen, mau jadi tukang cuci piring, lo mau di line, di prep, atau Di lu mau jadi cleaner, cleaner, cleaning service, mau jadi CS juga, customer service gitu. That's okay lah. Pertama, karena yang mereka cari adalah Canadian experience. Benar-benar itu benar. Yang ada, it doesn't matter kamu ngelakuin apa, tapi dia ngelihat lu Canadian experience lu apa nih. Iya, Oke. gitu sih. Nah, So far, mungkin kasih tips dong buat teman-teman yang lagi nonton, kira-kira apalagi yang bisa dilakuin, atau mungkin yang kira-kira oke lah buat meraih impian mereka ke Kanada ini, kira-kira kan Elvi kan udah banyak pengalaman gitu loh, kira-kira tipsnya apa gitu loh yang istilahnya biar mereka juga mengikuti contoh jejaknya Elvita nih. oh, gue ditanya tips. Kalau tips sih pertama kalian tuh harus nyari sekolah sama nyari yang sesuai dengan dana kalian. Jadi harus kalau datang ke Vancouver tuh jangan benar-benar dananya tuh kayak darurat banget gitu. Oke. Jadi kayak ada dana yang kalian tuh bisa saving gitu. Karena kita tuh sekarang kan ekonomi naik turun ya Kak. Betul. Dalam keadaan kondisi yang sekarang, lihat COVID kemarin tiba-tiba laid off. Banyak yang baru datang Januari itu nggak tahu tiba-tiba Nggak ada bulan kerjaan. 3 tuh nggak ada kerjaan. Jadi kalau menurut aku yang pertama kalian dana dari segi dana adalah buat sebulan 2 bulan di sana buat 1 sampai bertahan. 3 bulan lah Iya. ya paling nggak. Buat bertahan hidup gitu. Kemudian yang kedua adalah sabar dan dicek lagi. tekun juga. Tekun, harus tekun. Disiplin. Dan disiplin, time managementnya paling itu. Dan Indonesia connection. yang susah biasanya. Iya. Indonesia susah disiplin, kebanyakan enak hidupnya. Iya, kita tuh Apa-apa kebanyakan ada di orang zona. suruhan Iya. gitu kan. Dan di sana kita nggak kayak, kalau di sini kan bisa nguber kemana-mana atau grab food gitu-gitu. Iya, Di iya, sana iya. tuh harus masak kalau mau. Nah, harus belajar masak Belajar nih buat masak. kalian yang belum bisa Kalau belajar. mau kalau mau hemat gitu. Kemudian apalagi ya connection, membangun koneksi. Oh iya, koneksi. Itu paling penting. Nggak pilih-pilih teman Nggak lah. pilih-pilih teman. Itu Jangan paling- cuma mau bergaul sama orang Indo doang. Iya, benar. Jangan cuma ya, atau diperluas. Jadi kalian harus kayak misalkan, atau jangan cuma mau bergaul sama orang Asia. Kalian harus berani sama Canadian sana, native sana, atau ngomong. Kalian harus belajar berani ngomong. Ya. Karena kalau kalian di tempat kerja, kalau orang yang berani ngomong, aku lihat itu bakal cepat jadi supervisor, jadi manajer, asisten manajer. Wow. Jadi itu, kalian harus tegas dan harus, kalau cuma kayak ngikut-ngikut, diam-diam, gimana caranya lu bisa ngemimpin? Betul. Jadi lu harus berani ngomong dan telaten, karena kita tuh orang Indo udah kebangun di sana, orang Indo itu pekerja keras. Ya, itu Iya. aku sering dengar sih. Ininya Jadi etos kerjanya udah etos oke. kerjanya udah oke, kita. Tinggal dipoles aja Iya. untuk mungkin berani ngomong gitu. Karena kalau itu mungkin kayak di sini belum terbiasa gitu ya. Iya. Masih kayak malu atau mungkin gimana gitu Iya. loh. Encourage to speak-nya di sini tuh agak kurang. Kurang, Nah, ya. Kalau di Vancouver nggak, lu harus, karena Aktif mereka ya? suka small talk. Jadi Oh. dia suka, jadi cuma
cuaca aja lah, oh hari ini tuh hujan ya, iya. Oh my god, cuma begitu Cuma doang. bahas orang Kanadian itu dia suka lu small talk. Jadi ada aja kayak lu bahas cuaca, lu bahas apa deh, pokoknya hari ini yang terjadi sama lu, misalkan kayak Istilahnya gitu. omongan receh pun mereka Rumah suka receh gitu. ya. Jadi itu gimana lu membangun ya? Gue sih dulu diajar sama guru gue gitu waktu masih di Arbutus. Ya, Jadi ya, small ya, talk tuh ya. penting banget gitu kan. Nah dari situ dilihat lu kalau lu bisa communication, ngebangun komunikasi lu sama customer misalkan, pelayanan lu kayak gimana, karena itu kan skill-skill yang dibutuhkan sebenarnya. Kayak gitu sih Kak. Oke. Apalagi ya itu tadi yang seperti aku bilang, kalau bisa nyetir. Jangan diem aja lah Ya. pokoknya. Jangan diam, pokoknya Mesti jangan berani diam. ngomong. Harus berani. Kalau nggak bisa Inggris jangan worry, gue juga datang dulu yes no yes no. Iya, dia tuh kalau lihat video Elvita dari awal pasti tahu Iya. dong perjalanannya kayak Jangan gimana, takut. gitu. Kalau teman-teman nggak, kan banyak yang bilang aduh aku nggak bisa, jangan. Pokoknya di sana lu ngomong karena orang sana tuh menghargain. Betul, walaupun kita aksennya masih belepotan, Iya. mereka sangat ngerti Ngerti, gitu loh, iya. nggak bakal dibully. Nggak bakal dibully, nggak. Orang sana tuh paling baik dan paling pengertian, karena di Kanada itu ada banyak accents di Vancouver. Betul, karena diverse, Diverse. imigran banyak, jadi nggak ada masalah guys buat kalian yang Inggrisnya masih pas-pasan, Iya. asal kalian memang lolos tes Inggris ya. Nah, nggak usah takut pasti. Benar. Pokoknya ngomong aja, dan semakin banyak kita ngomong itu semakin ngelatih pronunciation kita, ngelatih skill communication kita gitu loh. Pokoknya itu sih yang paling penting. Terus yang itu tadi time management di sana yang pentingnya, semangat buat teman-teman semua. Sama nabung, Oh iya, Harus itu nabung. finansial tuh harus tertata. dengan baik ya. Harus, kalau aku emang dari dulu emang berapa persen yang harus aku save itu karena ya gitu, kita kan student ya. Di sana nggak ada siapa-siapa juga Nggak ada guys. siapa-siapa. Mau minta tolong siapa? Masa meminta kirim orang Indo untuk kirim ke kita dolar gitu kan? Berat. Kebalikan lah harusnya, kita Ya, nggak tapi harus kan- kasih ya gitu. Tapi biasa kan ada kayak anak mami atau masih tanggung orang Oh tua. iya, iya. Ya, Ya kayak kalau gitu. misalnya maminya banyak duit sih nggak Ya paham. Ya tapi kalau buat teman-teman harus, jadi kalian harus hitung nih, gue kuliah di sini, gue kerja di sini, kan lu udah jelas ya, lu kerja 20 jam gaji lu sekian. Nah saran gue, kalau kalian student, cari yang kerjanya ada tips. Itu Oke, nambah. nambah. Saran gue. Kalau kalian mau cari, kalau kalian udah punya duit, misalkan kalian udah berduit nih, ya kalian mau cari karir ya cari karirnya. Tapi kalau mau cari tips ya cari kerja yang hospitality. Kalau misalkan mau cari setahun ya, misalkan yang mau kerja part time setahun di hospitality paling oke restoran. paling santer ya. Oke deh, kayaknya gitu dulu. Nah, nanti next kita akan ketemu lagi nih. Aku rencana mau ngajak Elvita jalan-jalan. Iya, kita kemana nih hari ini Kak? Habis ini biar penasaran kemana dulu nih. Nanti pokoknya biar stay Ini panjang tune. banget ya, udah berapa duration nih? Biar stay tune nanti, ikutin terus perjalanan kita berdua pastinya. Nantilah kalian bakal lihat lah. Oke, seru-seruan deh pastinya gitu. Iya. Ngomong Elvita pulang Indo udah lama nggak pulang soalnya. Dan Ya nggak tahu makasih lagi habis ini loh ke kapan. hospitality-nya. Thank you. Cara you're baik welcome banget. lah. Oke guys, mungkin sampai situ dulu. Kali ini kita ngobrol-ngobrolnya, nanti dilanjutin lagi. Jadi stay tune, jangan lewatkan next episode pastinya. Oke? Siap. Oke, bye-bye. Bye guys.